teman-teman, balik lagi di Discovering Home sama aku lagi Raisa. Nah, sekarang aku ada di salah satu rumah KBP, tepatnya di Tatarni Padmi. Oke, jadi rumah ini tuh dikasih luas 290 dan luas bangunannya 165. Penasaran gak sih dengan rumah luas 190 itu bakal dikasih apa? Yuk langsung aja kita lihat rumahnya. Let's go. Oke, kita start dari tampilan depan rumahnya dulu. Ini tuh kalau teman-teman perhatiin, atasnya tuh dia desainnya kayak bervolume. Terus dikasih detailing kayak ada granite tile motif marble. Jadi yang bikin desain rumahnya tuh kece abis, sudah estetik parah dari tampilan depannya aja nih. Terus ini kita langsung masuk ke carport yang muat 2 mobil, 1 mobil besar, 1 mobil kecil juga ini bisa muat. Terus di sampingnya dikasih area penghijauan pastinya. Jadi kalau teman-teman yang suka bercocok tanam, teman-teman yang suka hobi nanam tanaman gitu ya, ini tuh lahan yang bisa banget teman-teman manfaatin. Terus dengan adanya halaman depan rumah, bikin kesan rumah itu nggak gersang. Jadi dia tetap ada penghijauan di depan rumahnya, itu nggak cuman di halaman belakangnya aja. Nah, rumahnya tuh udah kece banget di tampilan awal. Penasaran gak sih isi dalam rumahnya kayak apa? Langsung aja kita lihat. Let's go. Masuk ke area terasnya, ini tuh ada tangga, ada 2 anak tangga gitu buat stepping up ke area rumahnya. Terus rumah ini juga udah dilengkapin sama smart door lock yang jadi udah pasti untuk sekuritas ini udah aman banget. Apalagi di KBP itu kan dia tatarnya emang terjaga banget ya, jadi rumah kalian juga pasti totally safe. Oke, langsung kita masuk ke area depan rumahnya. Nah ini tuh kayak bagian foyer. Bagian foyernya itu adem banget teman-teman, karena di sini tuh bisa ada lahan yang bisa dibikin jadi inner garden di depan rumahnya. Cuma kalau teman-teman misalnya ada yang suka koleksi mobil, terus ada mobil yang kayak teman-teman suka banget atau kayak berharga nggak boleh kena debu, ini tuh bisa dijadiin garasi di dalam juga gitu. Jadi teman-teman bisa bikin jadi inner garden atau garasi dalam juga itu bisa banget. Nah terus ini tuh ada space yang bisa teman-teman manfaatin juga. Salah satunya kalau di rumah itu dimanfaatin buat jadi ruang kerja nih. Nah sekarang kita masuk ke salah satu pemanfaatan ruangan yang ada di rumah Tatarni Padmi ini. Salah satunya ini ya, bisa dijadiin ruang kerja yang langsung pemandangannya ke depan tuh. Pemandangannya langsung hijau-hijau, jadi kalau teman-teman mumet kerjaan bisa langsung ngeliat ke depan, itu udah fresh banget. Apalagi rumah teman-teman ada di Padmi KBP. Nah lanjut, ini tuh ada kamar mandi. Jadi ada kamar mandi, ada showernya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kehabisan kamar mandi di dalam, ya itu bisa sharing juga kamar mandinya di sini. Terus dikasih wastafel juga. Nah, ke sini ke area ini tuh ada area buat ART. Jadi area ART dan rumah itu nggak nyatu, teman-teman. Jadi ART udah masuk duluan dari depan, terus rumah untuk teman-teman beristirahat ada di belakang. Langsung aja kita cek yuk. Let's go. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ini tuh lantai foyernya itu udah yang keramik motif kayu. Jadi perpaduan antara area penghijauan sama area dalam rumahnya itu bener-bener kayak kontras banget gitu ya. Bener-bener match banget. Terus di foyernya juga kita dikasih inner garden lagi teman-teman. Selain yang di sana yang optional, ini juga ada inner garden yang udah dikasih full ya, kayak gini. Dari mulai udaranya, cuacanya, di sini tuh kalau teman-teman nongkrong-nongkrong, terus kayak ngopi-ngopi sama keluarga, itu bener-bener bikin quality time teman-teman sama keluarga jadi berkualitas banget. Jadi di sini tuh teman-teman kayak dikasih detailing step up gitu, jadi kayak ada area ke sini, ke belakang rumah. Nah nanti di belakang rumahnya dikasih apa? Nanti kita lihat ke belakang sama-sama. Jadi ini dia ada kayak sambungan gitu dari depan langsung ke backyardnya. Oke, langsung aja kita masuk ke rumahnya, ada apa aja.
dapurnya teman-teman ini uniknya ya. Uniknya ini dapurnya dia ada di depan. Jadi kalau teman-teman masak atau apa bisa kelihatan siapa aja yang datang. Terus misalnya teman-teman kayak, aduh hari ini masaknya kurang, nggak mungkin karena kelihatan siapa aja yang datang dari luar gitu ya. Terus ini juga udah kalau teman-teman bikin apa ya namanya kitchen set yang nggak ada filter udaranya, ini tuh tenang aja teman-teman karena asapnya tuh bisa langsung dibuka. Nah, jadi asap masakan teman-teman itu nggak bakal ngumpul di dalam rumah tapi bisa langsung keluar. Jadi sirkulasi udara di rumah ini tuh udah best banget ya. Terus ini ada kulkas, teman-teman di sini bisa naruh kulkas. Di dalam juga di sini di pintu ini tuh ada tempat buat naruh-naruh barang. Nah, tempat buat naruh-naruh barang. Jadi kalau teman-teman misalnya ada naruh perkakas atau gimana segala macam itu tuh nggak bakal berantakan kelihatannya karena bisa langsung ditaruh di pintu ini, pintu hidden ini. Langsung kita masuk ke area living roomnya. Nah, masuk ke area dining roomnya nih, teman-teman udah bisa masukin tempat meja yang gede banget karena itu areanya luas ya. Jadi kalau teman-teman yang tinggalnya rame-rame di rumah itu udah cocok banget karena ini meja makannya aja udah bisa buat 6 orang. Terus masuk ke sini area living room yang dikelilingi oleh kaca-kaca ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh ada kaca di sini, terus ini juga pintunya pakai sliding door kaca. Jadi kalau teman-teman santai-santai di living room itu langsung pemandangannya ke area yang hijau-hijau gitu ya. Jadi rumah ini tuh bener-bener kayak ngasih feel I'm living in Bandung again ini di KBP. Nah, aku mau kasih lihat backyardnya ada apa. Kita mundur. Ini lagi-lagi dia pakai sliding door ya, dan bahan materialnya juga yang udah premium. Tuh, jadi dia bukan yang kopong gitu si besinya. Kita masuk ke area backyardnya. Ini bisa teman-teman lihat ada swimming pool yang gede banget ya. Jadi kalau kalian bosen atau misalnya kalian mau olahraga berenang itu udah oke banget karena nih swimming poolnya gede banget. Jadi kalian bisa lumayan berenang dari sini ke situ lumayan gitu ya, capek. Terus ini juga dikasih area duduk-duduk. Jadi kalau teman-teman mau santai-santai sama keluarga gitu ya, nah udah dikasih area duduk-duduk kayak gini. Jadi sambil ngeliatin keluarga teman-teman berenang, teman-teman nggak mau kena basah gitu ya, bisa sambil nyantai-nyantai di sini. Dan ini lagi-lagi hijau-hijaunya tuh enak banget, adem banget teman-teman. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya, ada kayak step gitu yang nyambung. Nah, ini tuh backyardnya lagi-lagi nyambung ke depan. Jadi area tamannya tuh dia emang mengitari rumahnya ya, kayak tadi aku bilang. Jadi dia sekeliling rumahnya tuh udah hijau-hijau yang bikin kasih kesan rumahnya tuh adem banget teman-teman. Oke. Dan aku mau ngasih tahu kalau ini tuh cuman ada di show unitnya aja, kayak swimming pool, terus kayak ada tempat deck di situ. Ini cuma ada di show unitnya aja. Tapi ini bisa jadi referensi teman-teman kalau teman-teman beli rumah di Nila Padmi ini. Oke, langsung aja kita langsung ke lantai yang atas. Let's go. Oke, terus area kamarnya di mana sih? Langsung kita lihat di lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya tuh ke belakang, jadi nggak kelihatan tangganya dari living room. Terus railingnya itu dia udah kayak disatuin ke tembok gitu, jadi kesannya rapih banget ya. Dari si hall tangganya itu dia udah bener-bener rapih banget. Terus ini tuh temboknya tinggi, jadi kayak kasih kesan luxury banget di rumah ini. Oke, lagi-lagi teman-teman, yang aku suka dari rumah ini tuh karena dia pencahayaan naturalnya itu bagus banget. Di situnya aja udah ada jendela 2, jadi area tangganya itu kalau siang-siang udah pasti terang banget walaupun without lampu gitu ya. Langsung kita lihat area kamarnya. Di sini tuh dikasih kamarnya 3 teman-teman. Terus
Ini tuh ada space buat teman-teman manfaatin. Salah satunya kalau di showing unit ini dikasih kayak rak buku sama ada sofanya juga. Jadi kalau teman-teman mau nyantai di sini juga bisa banget karena ini dia ada lahan, ada space di lantai 2-nya. Jadi bukan tok kamar aja ya. Bahkan ini tuh luas banget, teman-teman bisa naruh rak buku lagi di sini sebelum masuk ke area kamar. Nah, di sini kamarnya ada 2 dan kita langsung masuk ke kamar anak 1. Nah, kamar anaknya juga udah seluas ini teman-teman. Terus setiap kamarnya itu udah dikasih kamar mandi, jadi which is gak bakal rebutan ya kamar mandinya antara anak 1, anak 2 dan keluarga teman-teman yang lain gitu. Terus pencahayaan dari kamar anak ini juga bagus banget karena dia jendelanya gede dan langsung menghadap ke depan rumah. Jadi udah pasti anak teman-teman udah pasti dapat vitamin D dari matahari yang cukup gitu ya. Karena dia jendelanya udah dikasih gede banget. Oke, langsung kita cek kamar anak kedua. Ini tuh gak kalah luasnya sama kamar anak yang pertama tadi. Dan udah dilengkapin sama kamar mandi ya, jadi fasilitas yang didapatnya itu udah lengkap banget. Terus, karena kenapa ini tuh kesannya kayak lebih kecil daripada kamar yang pertama, karena itu dimanfaatin untuk area balkon. Jadi kalau ini tuh bisa nyantai-nyantai keluar gitu ke depan, karena itu langsung menghadap ke taman yang ada di depan rumah. Jadi sirkulasi udaranya juga oke banget karena ini bisa dibukain selebar-lebar seluas-luasnya. Jadi semuanya udaranya bisa masuk ke area kamar. Nah, sebelum aku kasih lihat master bedroomnya kayak apa, ini juga ada satu ruangan lagi di lantai 2 ini. Nah, di lantai 2 ini juga ada balkon yang cukup luas. Luas banget lah menurut aku untuk balkon ya. Jadi teman-teman bisa nyantai-nyantai di sini. Si pemandangannya juga langsung menghadap ke inner garden yang di depan tadi, yang di dalam gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyantai-nyantai di sini, ngopi sama keluarga itu udah oke banget. Plus si balkon ini tuh bikin semua cahayanya again masuk ke dalam rumah. Jadi untuk kalau siang-siang itu udah nggak usah pakai listrik gitu ya, nggak usah pakai lampu. Jadi kalau untuk pemanfaatan layout rumahnya ini menurut aku udah oke banget ya. Nah, jadi dengan adanya si balkon ini dan banyak bukaan-bukaan di rumah ini, jadi sirkulasi udaranya itu udah nice banget dari luar gitu ya. Cahaya udara itu udah nice banget dari luar. Terus aku mau ngasih lihat gongnya master bedroom itu kayak apa sih. Teman-teman udah berhasil membeli rumah di 8 milik KBP, terus teman-teman bakal istirahat di mana gitu ya. Langsung kita masuk ke area master bedroomnya. Ini tuh luas banget dan ada balkon yang bukan balkon sih ini. Dia kayak lebih ada jendela gede gitu yang pemandangannya itu langsung menghadap ke area kolam renang, ke backyard. Jadi bangun-bangun teman-teman ngelihat ke bawah ini tuh udah nice banget karena pemandangannya langsung swimming pool. Nah, kalau tadi di situ udah ada pemandangan yang langsung ke area swimming pool di backyard dan ada bukaan jendela yang gede banget, langsung kita lihat lagi di belakang master bedroom ini ada apa. Nah, di sini betul ada walk-in closet yang langsung nyatu sama area bathroomnya. Tapi tenang ya teman-teman, area bathroomnya itu nggak bakal kecampur antara yang dry sama yang wet. Terus area antara shower dan si closetnya ini udah terpisah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mandi, yang satunya lagi tetap bisa memanfaatkan ruangan di sisi satunya gitu ya. Terus yang aku bikin lebih suka lagi sama area showernya, itu dia dikasih natural light. Jadi dia kayak dikasih glass box gitu, yang bikin cahaya dari luar ini masuk ke area shower. Tapi tenang aja teman-teman, dia nggak bakal kelihatan dari luar, namanya juga glass box. Jadi dia udah ada kayak blur gitu, nggak bakal kelihatan dari luar, tapi cahayanya tetap masuk nicely ke dalam ruangannya gitu ya. Terus di sini juga ada wastafel dan ada kaca, dan ini juga
ada dalamnya. Jadi bisa naro-naro barang-barang teman-teman gitu ya, yang keperluan kamar mandi. Dan di sini juga ada kabinet, ada desk buat misalnya teman-teman naro makeup dan segala macam. Ini benar-benar totally bisa dimanfaatin banget karena areanya luas banget untuk si walk-in closet ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk rumah ini tuh bener-bener bukaan kacanya banyak banget. Dan dia rumahnya dikelilingi sama area penghijauan yang bikin rumahnya tuh bener-bener nice, adem, dan banyak ijo-ijonya gitu. Jadi teman-teman gak bakal bosan di rumahnya karena banyak pemandangan yang teman-teman bisa lihat gitu. Oke, that's it untuk Discovering Home with me, Raisa. Kita see you on the next Discovering Home and bye-bye!